Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam perkuliahan online seperti biasa, dengan mata kuliah desain web ya. Uh, saya mulai lebih awal karena nanti saya ada perlu ya, ada perlu sesuatu, jadi saya mulai agak awal. Mohon maaf. Uh, setengah 8 ini ya, baru setengah 8 sudah saya mulai. Oke, absenan seperti biasa disiarkan masing-masing sudah saya share mengenai silakan masing-masing kuliah. Sekarang kita mulai untuk pesanannya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa segera kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Tema kali ini kita akan membahas mengenai membuat menu ya, menu login nanti tanpa dan dengan CSS. Yang tanpa dengan CSS itu seperti apa, kemudian yang dengan CSS itu nanti jadinya seperti apa, saya berikan contoh nanti. Untuk materi nanti bisa kalian ambil di Classroom, sudah saya share di Classroom ya. Silakan. Nah, nanti untuk skripnya bisa kalian tulis di menu editor kalian ya, atau software editor kalian. Nanti tinggal kalian download saja, kalian salin ya, tulis kembali di editor kalian, barulah nanti kalian previewkan untuk hasil menu login tanpa CSS itu seperti apa, kemudian menu login dengan CSS itu seperti apa. Nanti bisa kalian lihat. Kalau nanti ada kesalahan atau kesulitan, bisa dikonfirmasikan ke saya langsung. Oke, mungkin langsung saja ya. Saya jelaskan dulu di
apa namanya PowerPoint-nya ya. Nanti saya previewkan hasil dari pembuatan menu login tanpa dan dengan CSS tersebut ya. Oke, untuk di sini bahannya adalah membuat menu login tanpa CSS. Di sini kalian tinggal tuliskan ya. Tuliskan script dari di sini ya. Di sini seperti biasa. Di sini title-nya itu nanti judul ya. Nanti judul yang tampil di browser kalian itu berarti menu login tanpa CSS. Nah, ini menu login, kemudian ini adalah apa namanya heading ya, heading nanti di tampilan menunya itu ada headingnya. Nah, ini kebetulan saya berikan nama saya. Nanti masing-masing menu kalian boleh menyesuaikan ya, boleh menggunakan nama kalian ataupun nama dari web kalian nanti, karena untuk semua latihan-latihan nanti akan kita konekkan atau kita linkkan ke project web kita ya. Nanti berkelanjutan untuk membuat web, desain web dengan Dreamweaver ini ya. Nanti misalkan kemarin membuat form, kemudian kita koneksikan dengan web yang kita buat, kemudian untuk login juga bisa kita koneksikan ke dalam web yang kita buat. Jadi kalian simpan semua, nanti baru pada saat setelah UTS nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, untuk script dari apa namanya membuat login tanpa CSS tersebut, kalian tinggal tuliskan seperti ini ya, sama persis boleh, tapi dengan catatan nanti namanya kalian ganti ya. Ini di sini menggunakan nama saya. Ini cukup mudah ya. Ini boleh kalian menggunakan apa namanya, sebenarnya menggunakan tabel boleh ya. Ini kan ada form bukan label ya. Kemarin kan membuat form, kalian membuat form dulu, baru kalian berikan labelnya di dalamnya, kemudian inputkan apa namanya teks area nanti ya. Jadi ada username dan password. Nah, kemudian ada menu submit. Di sini adalah button ya. Jadi menggunakan button. Kalau mungkin kalian pengen berlatih menuliskan script menggunakan seperti ini, silahkan ya. Ini tinggal kalian salin saja ke dalam menu software editor kalian, baru nanti akan jadi ya. Nah, di sini untuk kembali kita tuliskan di sini ya. Nanti ada tulisan di hasilnya. Untuk linknya mungkin belum kita buat ya. Misalkan kembali itu kita kembali ke menu utama atau kemana itu nanti baru kita linkkan. Oke, seperti ini untuk yang tanpa CSS ya. Jadi kita masih polos menggunakan HTML seperti biasa ya. Ada yang apa namanya, yang pertama biasa ya HTML, kemudian ada head atau dari kepalanya, kemudian body isinya ya. Nah, baru kita tutup di sini ada slash body dan slash HTML. Saya rasa cukup mudah. Nah, kemudian untuk yang dengan CSS bagaimana? Nah, sama sebenarnya. Kalian tinggal kopas saja. Nah, bedanya adalah kalian tambahkan ya linknya di sini kita masukkan CSS-nya, style CSS-nya ya. Nanti CSS-nya ada ya. Kebetulan CSS yang saya buat, saya berikan nama style CSS. Jadi yang terpenting ada .css ya untuk membuat sebuah CSS, karena CSS itu beda dengan untuk source code-nya ya atau script-nya. Ini masih sama seperti yang tadi ya. Bedanya kita masukkan linknya untuk CSS-nya. Kita masukkan link href style CSS-nya atau sesuai nama yang kalian buat CSS-nya. Kemudian ada rel style sheet tipe text CSS. Nah, seperti ini, tambahkan hanya seperti ini ya untuk baris keempat ini. Ini intinya kita memasukkan untuk CSS ke dalam file tadi ya. File yang pertama kita buat misalkan index. Nah, index yang tadi kita buat itu, yang tadi kan belum dengan CSS. Nah, tampilannya seperti apa, kemudian saat kita tambahkan CSS tersebut tampilannya seperti apa, nanti kita lihat. Seperti itu ya, cukup mudah. Kemudian untuk
CSS-nya bagaimana. Nah, sebenarnya sudah saya berikan juga ya. Jadi style CSS, untuk membuat CSS kalian pada saat membuka Dreamweaver, kalian pilih yang menu CSS ya. Nanti baru kalian ketikkan di dalam lembar kerjanya. Jangan HTML tapi yang CSS, kan di menunya ada ya. Untuk pada saat pertama kita membuka software untuk Dreamweaver-nya, kan kita ada pilihan HTML, CSS, kemudian ada PHP dan lain sebagainya. Nah, itu pada saat kalian membuat script CSS itu barulah kalian menuliskan di lembar kerja yang sudah ada. Di sini untuk body ya. Nah, ini body sendiri, keseluruhan body, nanti fontnya kalian menggunakan apa, misalkan sans serif atau bebas ya, bebas. Nah, kemudian backgroundnya apa, kalian pilih bebas, jangan tidak harus seperti ini, boleh misalkan red, yellow, nah, boleh, atau dengan kode tertentu yang sudah ada yang tersedia di dalam Dreamweaver boleh. Nah, ini keseluruhan di sini misalkan ya, kalau kita tampilan di sebuah web ya. Nah, untuk H1 ini heading kalian menggunakan kita senterkan atau kita kirikan atau kita rata kanan boleh, nanti tinggal kalian tulis di sini ya. Nah, ini penjelasannya. Kemudian untuk fontnya itu panjangnya misalkan berapa, menggunakan berapa piksel, kalian sesuaikan, tidak harus 300. Kemudian tulisan login ini saya berikan ini agar tidak bingung ya. Pada saat kita membuat CSS di tulisan login ini, kalian senterkan atau kalian kirikan atau kalian kanankan boleh, nanti terserah kalian. Tidak harus sama seperti di sini, kalian inovasikan ya, variasikan. Oh, kalau kita ganti ini jadinya seperti apa? Nah, itu akan menambah wawasan kalian. Kemudian ada text transform uppercase, ini untuk tulisan loginnya ya. Kemudian kotak login, di dalam kotak tersebut tadi kan ada formnya ya. Nah, di situ bisa kita ganti. Kita ganti width-nya misalkan. Panjangnya mau kita ganti misalkan 200 pixel boleh. Nanti tampilannya akan lebih kecil. Kemudian untuk background-nya kalian menggunakan putih, merah, kuning maupun yang lain silahkan. Jadi meletakkan from ke tengahnya bagaimana? Marginnya ya, marginnya kita ganti 80 pixel auto, karena nanti otomatis ya. Kemudian paddingnya sisi kanan kirinya ya, kita ganti 30-20 misalkan, ataupun kalian ganti sesuai dengan kalian, silahkan, tidak harus sama seperti ya yang saya sampaikan. Jadi agar kalian lebih paham itu seperti apa, pada saat kalian ganti misalkan di sini width-nya berapa, kemudian perubahannya seperti apa, nah itu akan ya yang akan menambah wawasan kalian ya. Oh, ternyata pada saat saya ganti untuk width-nya itu bagaimana, kemudian untuk background-nya bagaimana. Nah, itu akan menambah pengetahuan kalian. Oke, kemudian selanjutnya labelnya. Kan di situ ada label tadi ya. Labelnya tulisan username dan password itu bisa kita ganti. Untuk font size-nya berapa yang sesuai yang kita mau ya. Mau 11, mau 12 atau yang lain boleh. Kemudian pada saat ada form loginnya, untuk form membuat lebarnya ya, lebar form penuhnya itu kita bisa atur di sini. Boxnya, size, border box, kemudian width-nya, tingginya, paddingnya kita sesuaikan. Kemudian size fontnya, size font di tulisan form loginnya itu kita buat misalkan 20 boleh, gede ya. Kemudian margin bottomnya itu kita buat berapa pixel, silahkan. Nah, untuk tombol login itu submit ya nanti, atau tombol login boleh tulis submit atau login itu menggunakan biasanya ini ya. Kalau secara manualnya itu kita menggunakan button ya. Nah, backgroundnya kita ganti misalkan ini, atau kuning ataupun merah boleh. Nah, color dari tombolnya itu gunakan apa, white misalkan, putih yang tulisannya. Kemudian font size-nya berapa, nah tingginya, panjangnya itu berapa, width-nya ya. Kemudian bordernya kita kasih atau tidak, itu sesuaikan.
Misalkan kita kasih bordernya, nanti akan tampil bordernya ya, border di garis tepinya ya. Kemudian untuk border radiusnya kita buat berapa pixel, paddingnya untuk tombol, khusus tombolnya ya, khusus tombolnya itu berapa. Kemudian untuk link, colornya kita ganti berapa, text duration. Nah ini untuk link kembali ya, link kembali. Saat kalian membuat menu link dari kembali tersebut, nanti akan kita linkkan kemana itu belum kita linkkan. Yang terpenting kita membuat dulu, sudah ada tombol linknya. Nah di sini kalian bisa sesuaikan seperti itu ya. Oke, selamat mencoba untuk membuat menu login ya. Setelah ini saya tampilkan, saya previewkan untuk Dreamweaver-nya ya, untuk tampilannya nanti seperti apa juga saya perlihatkan ya. Sebentar, saya previewkan terlebih dahulu ya. Display, oke. Di sini untuk menu login yang tanpa CSS bisa kita lihat ya. Nah di sini ini adalah title-nya ya, pada saat kita jalankan ya. Pada saat kita jalankan itu nanti keluar alamatnya adalah menu login atau nama, hanya sebuah title saja sebenarnya. Kemudian menu login di sini kita splitkan saja ya. Nah ini adalah headingnya, judul ya, judul menu login. Kemudian bawahnya, kalau kita kasih bawah berarti kita kasih BR kalau secara coding ya, secara script. Ini BR ini adalah enter ya. Kemudian kita beri nama, misalkan nama saya, atau nanti sesuai dengan nama kalian masing-masing, boleh seperti itu. Kemudian di sini silahkan login ini masih menggunakan paragraf ya. Kotak login di sini menggunakan div untuk kotak login. Kemudian untuk silahkan login menggunakan paragraf. Barulah kita membuat sebuah form ya. Di sini form, di sini. Ini masuk ke form, kemudian label, username, label. Nah ini untuk membuat tulisan username ini kita gunakan label ya, karena username itu adalah label. Nah labelnya apa? Label kan bisa label kemudian ditutup dengan slash label. Nah sesuaikan, kalau kita menggunakan username ya username, kalau kita menggunakan apa ya boleh, silakan. Nah, kemudian input tipe teks ini untuk sini ya, username ini untuk inputannya nanti di sini. Nah diletakkan di sini. Pada saat kita menginputkan username berarti nanti ada kotaknya. Nah ini menggunakan seperti ini, placeholder ini ya, username atau email. Ini untuk keterangannya kalau di sini. Kemudian password sama ya, sama dengan untuk username ya. Nah di sini baru kita buat submit atau login di sini ya. Input tipe submit, kemudian kelas tombol login untuk penamaannya, kemudian value. Nah di sini value di sini adalah yang akan tampil di tampilan nanti ya, di halamannya ya. Kita membuat login atau submit, tinggal kalian tuliskan saja, boleh. Kemudian BR di sini untuk enter ya, seperti halnya spasi. Nah di sini ada link ya. Link tadi yang saya maksudkan adalah untuk kembali. Misalkan kita mau kembali ke menu semula, itu nanti ada linknya. Nah ini kembali, link di sini kita namai dengan kembali ya. Ini kembali, atau kita tuliskan home, misalkan home itu kan berarti kembali ke halaman utama ya, boleh nanti. Nah di sini masih kita bisa menggunakan tulisan tidak apa-apa, boleh, ataupun mau menggunakan button sebenarnya bisa ya. Nah itu untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Kita lihat untuk tampilannya ya. Untuk yang tanpa CSS, nah seperti ini. Jadi dia masih murni HTML, dengan seperti ini. Misalkan kita masukkan admin, kemudian baru kita login. Karena di sini belum kita linkkan untuk loginnya, berarti kita belum bisa ya. Nah untuk kembali di sini juga belum kita linkkan, berarti belum kembali. Nah jadi nanti kalau pada saat ada menu login tersebut, saat kembali mungkin
bisa ke menu utama home-nya. Nah, untuk login itu untuk mengakses di dalam untuk sebuah web tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, pada saat login barulah kita akan bisa baru mengakses untuk web tersebut. Kalau kita salah masukkan password, nanti akan kembali ke home seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah yang dengan menu login dengan CSS ya. Jadi lihat tampilannya berbeda. Dia sudah ada warnanya karena sudah ada CSS-nya. Dia untuk pengaturan dari apa namanya ini, formnya juga bisa kita atur di dalam sebuah CSS tadi ya. Nah, source code-nya bagaimana? Source code-nya adalah sama tadi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang membedakan adalah kita masukkan style CSS di sini. Nah, di sini. Nah, kalian tinggal mengetikkan coding untuk yang pertama itu nanti bisa digunakan yang kedua. Bedanya kita tambahkan untuk link dari style CSS kita masukkan ya. Nah, ini style CSS ini adalah nama dari CSS yang kita buat nanti. Nah, CSS-nya bagaimana? Nah, seperti ini. Seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Kita tinggal nuliskan di sini untuk bodinya, headingnya, untuk tulisan judulnya, tulisan loginnya itu kita buat seperti apa. Itu bisa kita variasikan sebenarnya semuanya. Kotaknya, kotak loginnya, kemudian label dari tulisan username dan password itu bisa kita ubah-ubah. Form loginnya untuk keseluruhan dari kotak tadi ya, dari kotak ini. Nah, kotak ini. Kemudian untuk tombol loginnya, misalkan di sini backgroundnya menggunakan warna seperti ini warna hijau ya. Nah, kalau kalian tulis misalkan green juga nanti keluarnya hijau. Ini menggunakan kode ya. Karena ada dua versi sebenarnya. Ada untuk kode tersebut bisa digunakan warna kombinasi biasanya. Kalau untuk red, yellow, black, green itu kan sudah pasti ya warna dasar. Nah, untuk warna kombinasi itu bisa menggunakan kode. Colornya apa? Untuk tombol login di sini apa? Putih ya. Berarti kita menggunakan white. Nah, widthnya untuk kesininya itu kita menggunakan 100% dari kotak tersebut. Nah, kemudian bordernya kita tanpa border ya, kita tanpa border. Radiusnya, kemudian untuk paddingnya jarak sini ya. Nah, ini 10-20 pixel. Nah, kemudian untuk linknya ini untuk kembali. Link di sini adalah untuk kembali ya tadi ya. Nah, di sini bisa kalian ganti tulisannya, misalkan kita besarkan 20 pixel misalkan. Kita besarkan 20 pixel, nanti jadinya seperti apa? Dia akan lebih besar. Nah, karena hanya untuk tulisan kembali saja mungkin 10 cukup ya. Ya, biar tidak terlalu besar nanti, atau 15 silahkan. Nah, seperti ini kita save. Nah, ini untuk CSS-nya. Ini untuk mengatur dari tampilan yang di sini. Nah, hasilnya seperti apa tanpa CSS dan CSS-nya? Kita lihat indeks 2 ya. Dia akan lebih tampilnya lebih bagus seperti halnya di web yang sering kalian akses ya. Ini karena sudah ada CSS-nya. Jadi keseluruhan dari background ini tadi kita menggunakan warna ini ya. Jadi kita bisa ganti-ganti warnanya, kemudian tulisan headingnya atau judulnya di sini juga bisa. Misalkan kalian menghendaki untuk berada di kiri atau kanan, bisa kalian ganti ya. Tinggal kalian ganti center di sini, kalian ganti menggunakan misalkan right ya atau kanan misalkan. Tulisan loginnya misalkan di sini karena ini di tengah ya, kalian ganti kanan right, berarti nanti akan tulisannya seperti di sini. Ini untuk bodinya ya, untuk backgroundnya kalian ganti di sini. Barulah untuk headingnya kalian centerkan atau di sebelah kiri silahkan. Nah, seperti ini untuk kira-kira ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, beda dengan tanpa CSS tadi, kita masih belum kita atur ya. Belum ada warnanya. Kemudian untuk kotak dari keseluruhannya juga belum ada. Untuk yang sudah
menggunakan CSS yang tampilannya lebih bagus. Nah, itu bedanya tanpa dan dengan CSS. Tentunya akan lebih bagus dengan CSS untuk pembuatan sebuah tampilan web nantinya ya. Oke, seperti itu kira-kira ya yang bisa saya jelaskan. Tidak usah panjang lebar, kalian langsung buat di editor kalian. Coba nanti misalkan ada kesulitan atau kesalahan atau yang mungkin perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan ke kontak saya. Ini tinggal kalian isikan saja ya. Misalkan barulah kalian login, kalau sudah kita link kan nanti akan kita masuk ke web kita. Kalau kembali berarti nanti akan kembali ke tampilan sistem, informasi sebuah web tersebut, tapi belum bisa mengakses misalkan. Ini untuk sebenarnya untuk login di sini itu lebih ke privasi ya. Kalau untuk web yang bersifat umum itu biasanya tidak ada menu login, kecuali kalau misalkan kalian mau membuka sebuah web e-commerce, kemudian pada saat mau membeli barang biasanya disarankan untuk login terlebih dahulu. Kalau hanya melihat untuk informasi dari e-commerce tersebut, itu kalian tidak perlu login. Beda sekali ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya lebih enak dipandang kalau untuk kita sudah menggunakan CSS tersebut ya. Oke. Sebentar saya perlihatkan di ini ya. Nah, seperti ini kira-kira nanti. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan mengenai pembuatan menu login yang tanpa dengan CSS dan dengan CSS itu seperti apa. Nanti semuanya kalian latihan-latihan semua kumpulkan ya. Nanti kita koneksikan dengan project web kita. Kemarin kan sudah kita membuat sebuah tampilan web ya. Nanti kita koneksikan di situ. Nah, ini project berkelanjutan. Kalau desain web memang seperti itu ya. Nanti pada saat UTS itu kita sampai mana, kemudian sebentar. Maaf ini di sini ya. Oke. Seperti apa nanti jadinya, silakan kalian coba ya. Ternyata untuk membuat menu login itu seperti ini, cukup mudah, tinggal kalian koneksikan nantinya. Semua latihan yang kita buat nanti bisa kita koneksikan nanti ke dalam project kita pada saat outputnya ya, atau hasilnya dalam project desain web ini nanti seperti apa. Silahkan sambil dicicil kalian. Misalkan dapat referensi, untuk membuat linknya seperti ini, kalau kalian sudah bisa silakan sambil dibuat, tidak apa-apa, karena untuk UTS nanti dikumpulkannya sejadinya barulah kita lanjut projectnya desain web kita tersebut. Dengan penambahan akan saya tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai fitur yang perlu ditambahkan dalam membuat sebuah desain web atau membuat web dengan kita membuat desain itu seperti apa, baru kita koneksikan nanti ya, kita linkkan. Koneksi tersebut yang dimaksud adalah linknya. Nanti untuk penjelasan mengenai link saya jelaskan pada pertemuan yang nanti ya, ada waktunya. Oke, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa menambah wawasan untuk kita semua dalam pembuatan menu login ya. Karena ini menu login ini tentunya sangat bermanfaat nanti kalau kalian mau buat sebuah web ya. Apalagi yang sudah menggunakan PHP, nanti bisa kalian aplikasikan lebih bagus ya. Oke, silahkan selamat mencoba ya. Segera dibuat untuk project hari menu login ini ya. Kalian jangan lupa kalian simpan semua. Nanti kalian pada saat UTS kalian kumpulkan semua, dan untuk project webnya sejadinya dulu sampai di mana,
untuk tampilan yang kemarin sudah saya terangkan ya, itu sampai mana bisa dikumpulkan ya. Baru nanti saya cek, oh, ternyata project kalian sampai segini. Nah, untuk setelah UTS barulah kita bahas lebih lanjut agar desain web kita itu tampil layaknya seperti di web beneran itu seperti apa, tinggal saya tambahkan fitur-fitur lanjutan seperti itu. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Selamat mencoba, semoga paham apa yang saya jelaskan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.